Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW, di mana beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita renungkan tentang bagaimana cara kita menuju Tuhan dengan beragama yang baik. Bukan sekedar rutinitas tanpa makna, tapi sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Salah satunya adalah ikhlas, di mana ikhlas adalah satu fondasi. Ikhlas adalah fondasi. Fondasi utama dalam beragama adalah ikhlas. Ikhlas berarti memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan baik sholat, puasa, sedekah maupun perbuatan baik lainnya harus kita lakukan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Bukan untuk pujian manusia, popularitas, atau bahkan tujuan duniawi lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menjelaskan atau menegaskan pentingnya ikhlas dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama'al amalu binniyata wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa nilai baik itu harus diniatkan dengan hal yang baik, atau bahwa suatu amalan sangat bergantung pada niat yang mendasarinya. Untuk menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, tanyakan pada diri sendiri sebelum melakukan sesuatu. Mengapa kita melakukan sesuatu? Kenapa kita melakukan sesuatu? Nah, jika jawabannya hanya karena Allah, maka lanjutkanlah niat tersebut. Karena kita melakukan niat tersebut hanya untuk mencari ridha Allah. Tapi jika kita melakukan niat tersebut untuk hal yang lain, misalkan ya ini, kita bersedekah untuk dilihat orang lain agar kita merasa baik dari mereka-mereka. Nah, maka kita harus meluruskan niat kita. Kita harus meluruskan niat kita hanya karena mencari ridho Allah. Selain itu, kita juga harus meneladani Rasulullah SAW. Dengan cara beragama yang benar adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Beliau adalah teladan terbaik uswatun hasanah bagi kita dalam aspek kehidupan. Kita perlu mempelajari syirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, untuk memahami bagaimana beliau beribadah, berakhlak, berinteraksi dengan keluarga, sahabat, bahkan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad, jadi kita perlu benar-benar meneladani beliau, bagaimana cara-cara beliau beribadah dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahu katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa meneladani Rasulullah SAW adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholu kamara aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya mengikuti tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk meneladani Rasulullah SAW, kita bisa mulai dengan mempelajari hadis-hadis beliau dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengamalkan hadis-hadis beliau itu dalam kehidupan sehari-hari dulu. Nanti kita bisa melakukannya ke masyarakat sekitar atau ke keluarga. Jadi tanamkanlah pada kehidupan sehari-hari kalian dulu. Kita juga bisa membaca buku-buku tentang syirah nabawiyah dan mengikuti kajian-kajian agama yang membahas tentang kehidupan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak mulia dalam kehidupan beragama yang baik tidak hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, amanah, sabar, pemaaf, penyayang, dan peduli adalah ciri-ciri orang beriman. Kita harus berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, tanpa memandang suku, agama, atau ras. Di dalam Islam mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga adab dan sopan santun dalam berinteraksi kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi," yang artinya orang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain. Untuk menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan membiasakan diri untuk mengucapkan kata-kata yang baik, menolong orang yang membutuhkan, dan memaafkan kesalahan orang lain. Selain itu, istiqomah dalam kebaikan. Perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan seumur hidup. Kita tidak bisa langsung menjadi orang yang sempurna dalam sekejap. Ibaratnya hal-hal yang di dunia ini tidak ada yang instan, selain mie instan. Kita pasti akan melakukan banyak kesalahan dan kehilafan dalam menjalani suatu kehidupan. Selain itu, kita juga pasti melakukan banyak kesalahan dan kehilafan dalam melakukan suatu perjalanan hidup. Namun,
Yang terpenting adalah kita tidak menyerah dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Istiqomah konsisten dalam berbuat kebaikan meskipun sedikit dan kunci keberhasilan dalam perjalanan spiritual ini. Nah, ini semua adalah kunci keberhasilan dalam menjalani perjalanan spiritual ini. Untuk istiqomah dalam kebaikan, kita bisa membuat target-target kecil yang mudah dicapai setiap harinya. Misalnya membaca Al-Quran 1 halaman, bersedekah sedikit, atau membantu 1 orang dalam 1 hari. Lakukan target-target ini dengan konsisten dan insya Allah kita akan menjadi lebih baik setiap harinya. Hadirin yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan bahwa menuju Tuhan dengan beragama yang baik adalah sebuah perjalanan yang panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Ikhlas adalah niat, meneladani Rasulullah SAW, berakhlak mulia, dan istiqomah dalam kebaikan adalah kunci keberhasilan dalam perjalanan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wafil ridhol wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.